مرحبا أهلا النوادي. Ada satu hadis. Ini hadis ini kalau kita pahami berbahaya, sangat berbahaya. Ternyata sudah diteliti oleh Imam Subki dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Furaq dalam kitabnya Mushkilul Hadis wa Bayanuh, bahwa hadis ini hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Hadis ini kalau kita percaya hadis, kita sudah mempercayai kedustaan atas nabi-nabi. Wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal mawdu'u. Di dalam kitab Baikuniyah dikatakan kedustaan yang dibuat dengan mengataskan nama nabi, maka itulah yang disebut dengan hadis maudhu', hadis palsu. Apa bunyi hadis palsu? Namun orang-orang Mujassimah menjadikan ini hadis yang menjadi rujukan mereka, yang mendukung bahwa Allah itu adalah zat yang punya fisik, Allah punya bentuk, Allah punya rupa. Mereka meriwayatkan Nabi ketika melihat Allah, mereka mengatakan Nabi bersabda, padahal ini riwayat palsu, inni ra'aitu rabbi, saya melihat Rabbi, penciptaku, fi surati syabin amrat, dalam wujud bentuk pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot. Pemuda yang tidak berkumis dan berjenggot. Alaihi hullatun hamra, dan Allah menggunakan baju berwarna merah. Kurang ajar tidak? Nah, ini perlu diketahui, ini sudah diteliti oleh para ulama hadis bahwa ini riwayat palsu. Kenapa? Karena di situ sangat jelas bertentangan dengan huwa munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bal. Allah disucikan dari segala kekurangan dan segala sesuatu yang terlintas oleh pikiran manusia, itu semuanya tersucikan. Kita gak bisa mengimajinasikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini firqah Mujassimah yang mereka berkeyakinan Allah memiliki fisik. Tajsim, fisiknya seperti apa? Seperti pemuda yang amrod. Amrod itu dalam ilmu fikih, dia laki-laki tapi fitnahnya lebih besar dari wanita cantik. Bahkan fatwa yang keluar, wudu kita batal bersentuhan dengan mereka. Terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang laki-laki amrod, tampan, gagah, tidak berkumis, tidak berjenggot, wajahnya begitu tampan dan penuh dengan fitnah, sampai semua istrinya orang kalau lihat dia semuanya tergila-gila. Satu kota Madinah. Akhirnya dibuat rapat khusus, dievakuasi ini pemuda yang tampan ini, dipindahkan ke negeri yang jauh dari kota Madinah, dan negara menjamin dia punya kebutuhan hidupnya, dikasih bulanan. Amrod seperti itu. Para ulama kalau duduk lihat ada amrod di depan, mereka memerintahkan itu yang amrod duduk di belakang. Ciri-ciri amrod itu wajahnya itu terlalu tampan menyerupai wanita, kewati-watian, tidak ada kumis, tidak ada jenggot. Kalau kita lihat itu memunculkan fitnah. Itu dalam fikih ada, saudara-saudara sekalian. Masa Allah disamakan seperti pemuda amrod? Ra'aitu rabbi fi surati syabin amrod alaihi khullatun hamra. Lucunya lagi ada pakaiannya, pakai baju merah, khullatun hamra. Jadi membaca buku, apalagi buku yang berkaitan tentang masalah agama kita, agama Islam, ini agama yang memiliki karya tulis paling terbesar di dunia agama Islam. Mereka sudah menulis ribuan tahun yang lalu. Buku yang ada sampai kepada kita sekarang itu hanya sekian persen saja. Karena yang sisanya yang banyak itu sudah dibakar oleh bangsa Mongol. Itu jumlahnya entah berapa banyak. Maka dideskripsikan bahwa begitu banyaknya buku-buku ulama di zaman itu, di abad ke-6 Hijriah, itu bangsa Mongol, bangsa yang tidak berperadaban, tidak mencintai ilmu pengetahuan,
Tapi ulama-ulama kaum muslimin sudah mencintai ilmu pengetahuan sejak di masa Nabi Muhammad SAW. Saking banyaknya itu buku dibuang di sungai Efrat, di sungai Dijlah. Itu saking banyak itu buku, kuda bisa menyeberangi lewat jembatan buku. Semuanya penuh dengan buku. Airnya berubah berwarna hitam karena tinta menjadi cair. Mereka membakarnya, mereka membuangnya. Di antaranya kitab-kitab Imam Ghazali memiliki kitab tafsir tidak sampai kepada kita karena termasuk kitab yang juga dihancurkan. Al-Imam Kisai memiliki kitab-kitab yang sangat banyak juga termasuk kitab yang punah. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari memiliki kitab tafsir, bahkan dikatakan dalam kitab Ruhul Bayan sekitar 200 jilid atau 100 jilid. Kitab itu pun sudah punah. Tafsirul Quran wa raddi ala man khalafal bayan min ahlil ifki wal buhtan, nama kitabnya. Judulnya saja yang sampai, tapi kitabnya tidak ada. Bisa dibayangkan kalau itu tidak terjadi, berapa banyak ini buku-buku warisan intelektual ulama-ulama Islam. Kita gak mampu membacanya. Yang sekarang saja tidak mampu kita baca. Yang masih tersisa sekarang, padahal yang tersisa ini dibanding yang punah lebih banyak. Karena perpustakaan terbesar dan pusat peradaban Islam di masa itu ada di Baghdad. Diinvasi oleh bangsa Mongol, 40 hari 40 malam mereka membantai umat Islam, 2 juta manusia dibunuh. 2 juta manusia sampai runtuh itu Daulah Abbasiyah. Itu ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Maksudnya bahwa tidak boleh kita sembarang membaca buku yang berkaitan dengan agama Islam. Karena buku-buku ini masih ada. Buku-buku racun masih ada yang merusak akidah kita, merusak keimanan kita, merusak ta'azim kita, merusak pemahaman kita yang bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah nanti kita bahas pertemuan berikut tentang makna ihfadillah yahfazka. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nafi qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.